warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Aini. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu bank syariah. Bank syariah ialah suatu bank perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Adanya sistem syariah berdasarkan adanya larangan dalam Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Bank Islam atau bank syariah berpedoman pada syariat-syariat Islam dan tidak menggunakan bunga, tetapi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Bank syariah juga bebas dari kegiatan bunga atau riba, hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau goror, dari kegiatan yang non-produktif seperti judi atau maisir. Bank syariah selain menghindari bunga juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah, dan menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari BUS atau Bank Umum Syariah, UUS atau Unit Usaha Syariah, dan BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat. Bank syariah adalah bank yang kegiatannya meninggalkan kegiatan riba, goror, maisir, dan batil. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Suatu hal yang menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Selanjutnya ada peranan bank syariah. Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan menjelang abad 20 terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, perkembangan pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya, yaitu bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran, dan kebijakan. Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan prinsip syariah dalam mengelola bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larendrawati dengan NIM 1807025024. Saya dari kelas 6C. Di sini saya akan membahas tentang analisis kinerja keuangan pada Bank Mega Syariah. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan dahulu tentang kinerja keuangan pada Bank Syariah, yaitu kinerja atau performance dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Jadi kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya dalam periode tertentu. Kinerja menunjukkan sesuatu yang hubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan, atau kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan, dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah untuk diperbaiki. Kinerja perusahaan ini dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Jadi kita kalau misalnya untuk mengetahui bank ini, kita harus menganalisa laporan keuangannya. Namun, informasi keuangan posisi kinerja keuangan masa lalu sering digunakan dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan, dan hal-hal yang lainnya yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen lainnya.
Namun analisis keuangan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah juga diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan operasional dan memproduksi lainnya yang berlandasan dalam Al-Quran. Terus bank Islam adalah bank historis rasio atau dengan rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Yang kedua, macamnya itu ada membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio sejenis dari perusahaan yang lainnya yang sejenis. Selanjutnya yaitu ada kaidah fikih. Dalam Bank Mega Syariah ini memiliki kaidah fikih. Perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar secara riba. Jadi di PT Bank Mega Syariah ini memiliki kaidah fikih, yaitu ada yang berbasis tanpa bunga karena memiliki prinsip secara Islamiyah. Selanjutnya, bank Islam itu adalah yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah dan bank yang tata caranya beroperasional mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan secara Islam. Selanjutnya di sini ada prinsip syariah. Dalam periode PT Bank Syariah memiliki prinsip dalam aturan Islam sebagai berikut, yaitu ada rasio permodalan dan rasio kualitas aktiva produktif atau disebut dengan KAP. Yang pertama itu adalah rasio permodalan. Rasio permodalan ini adalah berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugiannya. Dapat dihindari serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar kecilnya kekayaan bank tersebut atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemenang sahamnya. Untuk menghitung rasio permodalan digunakan kewajiban menyediakan modal minimum atau disebut dengan KPMM. Lalu yang kedua itu ada rasio kualitas aktiva produktif atau disebut dengan KAP, yaitu rasionya digunakan untuk mengetahui kualitas aktiva produktif, yaitu penanaman dana bank dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penentuan bank pada bank lainnya, dan penyertaan. Yang ketiga ada rasio reliabilitas. Rasio ini mengetahui kualitas aktiva produktif, yaitu penanaman dana bank dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan penyertaan. Penilaian tersebut dilakukan untuk melihat apakah aktiva produktif ini digunakan untuk menghasilkan laba secara maksimal atau tidaknya. Selain itu, penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk dinilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atau risiko gagal bayar dari pembiayaan kredit risk yang akan datang nantinya. Selanjutnya ada macam-macam kinerja keuangan pada bank Mega Syariah. Yaitu macam-macamnya itu cuman ada 2 saja di PT Bank Mega Syariah ini. Dalam menggunakan analisis rasio keuangan, pada dasarnya dapat melakukan dengan 2 macam perbandingan, yaitu yang pertama ada membandingkan rasio sekarang atau present rasio atau dengan rasio-rasio dengan waktu yang telah lalu atau historis